Halo semuanya, gue R dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas lanjutan dari drama Big Mood 2022 yang dimana di video kali ini kita akan ke chapter keduanya. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak ke pembahasannya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Melanjutkan episode sebelumnya di mana tampak kepala sipir segera memerintahkan bawahannya agar segera terjun ke lapangan untuk meredakan keributan dan menyelamatkan si Jabrik. Setelah itu, Jabrik kemudian dibawa ke rumah sakit khusus tahanan dan beruntungnya ia masih bisa diselamatkan. Melihat Jabrik dalam kondisi lemah di atas kasurnya, membuat kepala sipir bertanya, "Mengapa kau memilih jalan berbahaya dengan memihak Changho si Big Mouse?" Mendengar hal itu, Jabrik pun sudah meminta kepala sipir untuk mendekatinya, dan ia pun berkata, jawaban yang sangat amat jelas sekali. Sementara itu, kali ini diperlihatkan Changho dan pasukannya beserta kacung CS juga tampak dimasukkan ke dalam sel isolasi. Namun tak sampai 5 menit, Changho dan semua pasukannya terkecuali si Copper segera dibebaskan kembali. Dan hal itu tentu membuat kacung CS kebingungan. Mengapa kita juga tidak dibebaskan, Pak Sipir? Mereka pun berontak meminta dikeluarkan. Di lain cerita kita akan melihat istri dari Changho yaitu Miho yang baru beberapa hari pindah ke rumah sakit Guchon. Namun langkahnya untuk menyelidiki makalah Profesor Xiao ini ternyata tidak semulus yang dibayangkan karena seluruh karyawan rumah sakit di sini tampak tidak menyukainya. Tapi Miho yang bermental baja tentunya tidak mempedulikan hal tersebut dan malah membalikan keadaan dengan membuat mereka semua malu. 회진 직전에 제가 찍은 거예요. 고유생 Tak lama, Mio kini tampak tengah berada dalam acara seminar kedokteran. Dan setelah itu diperlihatkan pimpinan rumah sakit Guchon yaitu Juhi tengah berpidato dan membuka sesi tanya jawab untuk para karyawannya. 질문 있으신 분? Miho tiba-tiba berdiri bermaksud untuk bertanya sesuatu kepadanya. Namun tanpa diduga, bukannya bertanya dirinya malah berkata, "Aku punya makalah mendiang Profesor Xiao yang belum diterbitkan." Perkataan Miho barusan sontak membuat Juhi dan si isi gedung berdecak kaget. Setelah acara selesai, ia kemudian dihubungi oleh si ayah yang langsung memarahinya tanpa henti karena telah berbohong seperti itu. Namun Miho tidak begitu mempermasalahkannya. Ia rela menggunakan cara apapun untuk menyelamatkan suaminya yang tengah difitnah. Miho juga menegaskan bahwa dirinya tengah melempar umpan dan kita lihat siapa yang akan terkena umpan tersebut. Ketika sedang berjalan untuk pulang ke rumahnya, rupanya umpan yang telah ia sebar di gedung tadi pagi mulai membuahkan hasil. Tampak kini ia tengah diikuti oleh seseorang misterius di belakangnya. Namun setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba rupanya itu si ayah yang khawatir akan Miho dan berniat untuk menjemputnya. Kembali ke Changho, kali ini terlihat ia tengah merawat Jabrik yang masih belum pulih sepenuhnya. 진짜 빅마우스 맞아? Jabrik kemudian minta Changho untuk jujur, apakah Changho ini Big Mouse sungguhan atau pura-pura saja. Changho dengan tenangnya mengatakan bahwa dirinya memang benar-benar Big Mouse sungguhan. Namun yang unik adalah Jabrik seakan-akan kecewa mendengar pengakuan Changho barusan. Adakah sesuatu yang disembunyikan? Hanya Jabrik yang tahu. Sementara itu, CSI Kacung masih berontak di mana mereka masih tak percaya, baik si botak ataupun si Pir sama sekali tidak ada yang memihak mereka. Hingga tiba-tiba tanpa diduga, Kacung tampak menggantung di dalam kurungannya. Para sipir pun berbondong-bondong datang untuk menyelamatkannya. Namun apa daya, ia pun mokad. Kepala sipir kemudian mulai mencurigai Changho atas dalang di balik kematian si Kacung. Apa yang dilakukannya sampai si Kacung memutuskan untuk bundir seperti itu? Kurang lebih begitulah isi pikirannya saat ini. 하필 너한테 칼을 겨눈 놈이 죽었어. Setelah meninggalnya si Kacung, banyak sekali permintaan yang datang kepada tangan kanan Changho yaitu si Jerry. Yang berarti tentara-tentara Changho mulai bertambah banyak. Setelah itu, tampak sebuah mobil mewah datang mengunjungi penjara Guchon. Rupanya itu adalah Gong Ji-hoon yang ingin bertemu dengan Changho si Big Mouse.
Setelah dipertemukan dengannya, Ji-hoon tanpa basa-basi langsung minta Chang-ho untuk membalikan uang 100 miliar miliknya yang diketahui telah dicuri oleh Big Mouse. 라라 캐피탈 투자금 1,000억이지. Karena Chang-ho tak kunjung memberikan jawaban yang pasti akan uang tersebut, Ji-hoon pun mengetesnya dengan meminta Chang-ho untuk menyebutkan siapa-siapa saja pelanggan tetap yang sering membeli narkoboy pada Big Mouse. Beruntungnya, Chang-ho yang tidak tahu menahu soal uang tersebut berdalih mengatakan jika dirinya tidak suka membongkar identitas pada pelanggannya, karena itu adalah suatu privasi. Mendengar hal itu, Ji-hoon pun memberikannya waktu sampai beberapa hari ke depan. Jika saat kunjungan berikutnya Chang-ho tidak tahu atau salah menyebutkan pelanggannya sendiri, maka bisa dipastikan Chang-ho akan langsung moka di penjara ini, karena ia bukan Big Mouse sesungguhnya. Saat Ji-hoon telah pergi, tampak Chang-ho tengah bersama dengan salah satu sipir yang bertugas mengantarnya. Tapi tiba-tiba, setelah mendapatkan ponsel sipir, ia pun langsung menghubungi Choi Do-ha dan segera menjelaskan situasinya. Dan setelah meyakinkannya, Chang-ho minta daftar nama pelanggan tetap Big Mouse yang diketahui ada di dalam buku besar yang Do-ha dapatkan dari jaksa. Kembali ke sel isolasi, diperlihatkan di sana ada 2 CS kacung yang masih dikurung. Mereka kemudian meminta untuk segera dibebaskan karena takut Big Mouse akan menerornya. Setelah diperiksa oleh psikolog ahli, rupanya kedua orang ini mengalami PTSD setelah kematian si kacung beberapa waktu yang lalu. Setelah itu, diperlihatkan mereka tampak tengah bersiap-siap untuk makan seperti tahanan lainnya. Tapi tiba-tiba, tanpa diduga, keduanya terlihat seperti keracunan makanan, dan pada akhirnya mereka pun modar. Setelah diamati dari kamera CCTV, seorang dokter melihat keduanya memakan racun cyanida yang entah mereka dapatkan dari mana. Dan di sini, semuanya sepakat jika keduanya telah mokad karena bundir. Kepala sipir kemudian segera memerintahkan bawahannya untuk menggeledah seluruh barang yang ada di sel Chang-ho dan teman-temannya. Namun setelah diobrak-abrik ke sana kemari, para sipir sama sekali tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan. 놈들이 하필이면 죄다 자살. Sementara itu, kali ini kita akan kembali dibawa ke Miho. Tampak ia kini tengah berada di dalam kereta menuju ke rumah. Entah apa yang terjadi, Miho merasa ada seseorang yang tengah mengawasinya. Tanpa berlama-lama, ia pun segera pergi keluar untuk melarikan diri. Dan ketika di perjalanan, Miho segera memotret pria yang mengikutinya ini, dan segera meminta ayahnya untuk datang kemari dan menangkap pria tersebut. 실타리 풀려. Beberapa menit kemudian, si ayah akhirnya tiba dan melihat seseorang misterius. Setelah memastikan bahwa orang ini pelakunya, ia pun segera menyetrumnya hingga kejang-kejang. Setelah dibekuk, rupanya orang ini adalah sekretaris dari Choi Do-ha, di mana Do-ha melakukan ini semua semata-mata untuk melindungi Miho dari ancaman bahaya, karena telah mengaku memiliki makalah Profesor Sho. Setelah membereskan masalah ini, Do-ha kemudian menyerahkan secari kertas kepada Miho untuk diberikan kepada Chang-ho. 뭔데요? 당연히 나한테 부탁했던 겁니다. Karena khawatir jika ini sangat amat penting bagi suaminya, di keesokan harinya Miho segera bergegas pergi ke penjara Gucheon untuk menyerahkan kertas tersebut. Sementara itu, kali ini kita akan melihat Gong Ji-hoon tengah bersama dengan seorang jaksa. Ia tiba-tiba berkata jika buku klien Big Mouse yang dimiliki oleh Do-ha adalah palsu, di mana daftar nama-nama yang tertulis di dalamnya ternyata hanyalah nama acak yang ia tulis sendiri. Ji-hoon juga berkata jika dirinya sudah memperkirakan hal ini sebelumnya. Ia ingin tahu di mana Do-ha akan menggunakan nama-nama tersebut. Dan jika nanti Chang-ho menyebutkannya, maka bisa dipastikan Choi Do-ha dan Chang-ho akan segera mokad. Sementara itu, kali ini kita akan kembali ke Chang-ho, di mana dengan sangat percaya dirinya, PIB berkata jika semuanya akan terbongkar sebentar lagi. Ternyata mereka semua sudah tahu bahwa Chang-ho sudah mendapatkan daftar nama palsu dari Choi Do-ha. Ketiganya pun tertawa karena merasa kasihan terhadap Chang-ho yang telah ditipu. Namun di sini, Chang-ho menegaskan jika siapa saja yang telah mendukungnya, maka akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda karena dirinya akan menang besar. Ia juga tak tanggung-tanggung langsung taruhan 300 juta won jika memang dirinya benar-benar seorang Big Mouse. 이런 걸 리얼로 가. Di keesokan harinya, Ji-hoon tampak tengah bersama dengan Choi Do-ha. Dengan sangat tiba-tiba, Ji-hoon berkata bahwa kali ini dirinya akan bertemu dengan Chang-ho. Ia juga mengatakan semuanya jika dirinya memerintahkan Chang-ho untuk menulis daftar nama klien Big Mouse untuk memastikan jika Chang-ho benar-benar Big Mouse atau bukan.
Dan setelahnya, ia berkata bahwa buku daftar klien Big Boss milik Doha adalah palsu karena ia telah memperkirakan bahwa Doha pasti akan membantu Chang Ho. Mendengar hal itu, Doha pun segera menghubungi kepala sipir untuk disambungkan kepada Chang Ho. Namun sipir juga sudah tahu tujuan dari Doha ini. Tanpa berlama-lama, ia pun segera bergegas pergi ke penjara Gucheon meskipun jalanan sangat macet. Sementara Chang Ho sendiri tampak keluar dari selnya dan langsung disoraki oleh seluruh pasukannya. Tak lama akhirnya Doha sampai juga. Ia pun segera mengajak Chang Ho untuk berbicara. 안 됩니다. Tidak semudah itu Ferguson. Kepala sipir langsung mencegahnya karena dirinya lah yang berkuasa di penjara ini. Singkat waktu, tampak Chang Ho mulai duduk di hadapan Ji-hoon. Dan di sini sipir kemudian memberikan masing-masing kertas kepada keduanya dan membiarkan mereka menulis daftar nama tersebut. 웰컴 빅마우스. Tanpa diduga, ternyata Chang Ho berhasil menyebutkan siapa-siapa saja yang pernah menjadi pelanggan tetap Big Boss dengan sangat tepat. Setelah tahu jika Chang Ho memang Big Boss sungguhan, tanpa berlama-lama, Ji-hoon langsung menagih uang 100 miliar miliknya yang diketahui pernah diambil oleh si Big Boss. Chang Ho yang tidak tahu menahu soal uang tersebut hanya bisa mengelak. Bisakah kau membuktikan jika aku pernah mengambil uang sebanyak itu darimu? Ji-hoon pun langsung memanggil seseorang yang diketahui pernah menjadi staf keuangan perusahaannya bernama Peter Hong. Diceritakan bahwa Peter Hong pernah sekali bertemu dengan Big Boss yang asli. Tentu kabar tersebut membuat Chang Ho langsung panik dibuatnya. Karena jika mantan karyawan Ji-hoon itu berkata bahwa Chang Ho bukan Big Boss yang asli, maka tamatlah sudah. Singkat cerita, Chang Ho pun dipertemukan dengan mantan karyawan Ji-hoon yaitu si Peter Hong ini. Tapi tiba-tiba, hal di luar dugaan pun terjadi. Peter pun modar setelah mulutnya mengeluarkan busa. Tak lama diperlihatkan ada Chang Ho, PIP, dan sipir. Rupanya di sini PIP yang kalah taruhan berniat membayar uang 300 juta won kepada Chang Ho, yang tentunya membuat Chang Ho sumringah. 고마워. Setelah mendapat uang tersebut, ia pun langsung membagi separuhnya pada si sipir, bermaksud untuk membeli kebebasan, hak PIP juga makanan-makanan untuk pesta setelah ini. Setelah keluar dari ruangan, Chang Ho pun langsung disambut oleh hampir seluruh tahanan yang tengah bersiap untuk menjalani pesta mabar alias makan bersama. Setelah membeli hak PIP dan sebagainya, Chang Ho pun jadi lebih leluasa di penjara ini. Tampak ia mulai membalas semua perlakuan para PIP terhadapnya di waktu dulu. Dimulai dari Dogun yang diberi obat halusinasi hingga membuatnya trauma. Sampai cebong yang tengah modal pun diberi bercon sampai gosong dan dibawa ke rumah sakit. Setelah melakukan aksinya itu, Chang Ho tampak dikunjungi oleh Choi Doha. Dan di sini, Doha kemudian bertanya, apakah kau benar-benar Big Boss? Tanpa diduga, Chang Ho mengaku jika dirinya memang Big Boss sungguhan. Ia juga memerintahkan wali kota itu untuk jangan bilang apapun pada Miho istrinya. 선은 넘지 맙시다. Sementara itu, VIP tampak tengah bertemu dengan Ji-hoon yang merupakan atasannya. Dan di sini mereka membahas tentang Chang Ho yang semakin lama semakin mengerikan di penjara ini. Ketiganya pun meminta Ji-hoon untuk memindahkannya ke penjara yang lebih aman. Namun Ji-hoon berkata, disinilah penjara yang paling aman. Dijelaskan juga olehnya bahwa organisasi Big Boss itu sangat banyak tersebar di seluruh negara dan tentunya itu sangat-sangat berbahaya bagi ketiganya. Setelah bertemu dengan PIP, Ji-hoon pun keluar dan kebetulan bertemu dengan Chang Ho. 이 구역 대통령께서 지금 날 Dengan sangat percaya diri, Ji-hoon mengancam Chang Ho di mana jika ia terus mengganggu PIP, maka istrinya akan ada dalam bahaya. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba 무슨 꽃인데? 국화꽃. rupanya Chang Ho telah mengirimkan 34 bunga kematian kepada istrinya Ji-hoon sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-34. Chang Ho kemudian berbalik mengancam, jangan ganggu Miho atau akan kukirimkan hadiah paling mengerikan di dunia. Setelah bertemu dengan Ji-hoon, kali ini tampak Chang Ho juga langsung mengunjungi si botak. Dan di sini, ia meminta pimpinan geng itu untuk bergabung menjadi pasukannya. 여기에 좋은 놈들이 어딨냐? 다 나쁜.
Namun tidak semudah yang dibayangkan. Ternyata si botak sangat setia terhadap VIP yang menjadi atasannya. Chang Ho yang tahu jika si botak sangat menyukai bisnis, langsung membahas soal investasi dan membuatnya terlihat tertarik. Sementara itu, kali ini diperlihatkan Han Jae-ho tengah bersama beberapa tahanan yang diketahui bawahan si botak. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba mereka pun langsung menyiksa Jae-ho dan memasukkannya ke dalam ruang VIP. Di ruangan ini, Chang Ho segera mendesak Han supaya mengaku di persidangan nanti, jika ia dan dua temannya lah yang telah menghabisi Profesor Shaw. Namun karena Han Jae-ho hanya diam tidak memberikan jawaban yang pasti, tanpa berlama-lama Chang Ho segera menggantungnya saja. Barulah setelah hampir mokat akhirnya ia berjanji jika di persidangan nanti dirinya akan berkata jujur. Sementara itu, kali ini diperlihatkan Do-ha tengah bertemu dengan Mi-ho. Tanpa basa-basi, ia langsung berkata jika Mi-ho telah ditipu oleh Chang Ho, di mana suaminya itu ternyata adalah seorang Big Moose. Mi-ho awalnya tidak begitu peduli, namun keyakinan akan suaminya itu sedikit goyah ketika ia ingat bahwa bukan Do-ha saja yang telah berkata seperti itu. Keraguan Mi-ho pun semakin menjadi-jadi setelah sampai di rumah. Ia mendapati kabar ternyata Chang Ho telah melunasi seluruh tagihan hutang pada rentenir. Dan di sini, si ayah berusaha meyakinkannya jika Chang Ho pasti bukanlah seorang penjahat yang dimaksud. Di keesokan harinya, tampak para medis dari rumah sakit Kucheon tengah bersiap-siap karena akan pergi ke penjara untuk menjadi sukarelawan mengecek kesehatan para tahanan. Di sini, Mi-ho yang menjadi salah satu petugas medis yang dikirim tampak masih melamun memikirkan suaminya. Singkat cerita, sampailah mereka di penjara Kucheon, dan inilah yang terjadi. Banyak sekali tahanan yang langsung bersorak menyambut kedatangan mereka, karena selama ini sangat jarang sekali ada wanita yang masuk ke dalam penjara. Tak lama, Mi-ho berkata pada salah satu sipir bahwa dirinya ingin mengunjungi Chang Ho si Big Moose. Dan setelah tahu jika istrinya akan datang, Chang Ho pun segera bersiap-siap mulai dari mandi, merapikan baju sampai mengubah gaya rambutnya agar terlihat keren di mata istrinya. Tak hanya itu, supaya tidak mengganggu, Chang Ho juga langsung menyeret para VIP dan langsung memasukkannya ke dalam gudang yang cukup gelap. Namun karena dikabarkan bahwa Hyejin istrinya Han Jae-ho juga datang menjadi sukarelawan, Chang Ho pun langsung meresilakan Jae-ho untuk bertemu dengan istrinya. Sementara itu, kali ini tampak para tahanan mulai mengantri untuk disuntik. Dan saat melihat Mi-ho, mereka semua pun langsung menundukkan badan bermaksud untuk memberikan hormat. Tak lama, salah satu sipir kemudian datang menghampiri Mi-ho dan mengabarkan bahwa Chang Ho si Big Moose sudah siap untuk bertemu. Setelah melewati jalur terowongan yang cukup jauh, akhirnya Mi-ho pun bertemu dengan Chang Ho yang tampak tengah duduk di tempat VIP. Chang Ho yang sudah bersiap untuk bersenang-senang pun dibuat keheranan dengan sikap Mi-ho yang tidak seperti biasanya. Rupanya Mi-ho masih mengira bahwa suaminya itu adalah Big Moose si tikus besar. Dan ketika ia bertanya apakah Chang Ho ini Big Moose atau bukan, tanpa diduga bukannya menjawab, Chang Ho malah diam seakan-akan bahwa dirinya memanglah Big Moose sungguhan. Ternyata Chang Ho melakukan itu karena ia tahu si sipir tengah mengawasinya dari dalam CCTV. Setelah diam-diaman beberapa menit, Chang Ho pun mengajak istrinya keluar bermaksud untuk menjelaskan semuanya. Dan di lapangan ini, Chang Ho segera menceritakan bahwa setelah Choi Do-ha mengirimkan daftar nama palsu itu, beberapa hal aneh mulai terjadi. Di mana setelah beberapa saat ia menerimanya, tiba-tiba ia dipukuli oleh seseorang yang tidak dikenal hingga pingsan. Setelah bangun, tiba-tiba kertas itu menghilang secara misterius dan diganti dengan kartu bertuliskan nama-nama klien Big Moose yang asli. Selain itu, ia juga mendapatkan kiriman kartu misterius yang entah datang dari mana, tepat sesaat sebelum kematian si Kacung dan juga si Peter. Nah, di sini Chang Ho juga mendapatkan kartu lainnya yang berisi kode-kode rahasia. Dan setelah meminta bantuan si Jabrik untuk membacanya, ternyata Big Moose menyampaikan pesan bahwa Chang Ho diminta untuk mengungkap kebenaran akan kasus kematian Profesor Shaw. Mi-ho pun segera meminta maaf kepada Chang Ho karena sempat meragukannya. Ia pun memerintahkan suaminya ini untuk tidak menjalankan perintahnya. Namun di sini Chang Ho menjelaskan jika ia tidak melaksanakan perintah beliau, dirinya akan modar. Sementara itu, scene kemudian beralih kepada Han Jae-ho yang tampak bertemu dengan istrinya yaitu Profesor Hyejin. Tapi tiba-tiba, Jae-ho langsung menyiksanya dan memfitnah bahwa istrinya ini telah berselingkuh karena tidak pernah meneleponnya selama di penjara.
Setelah dijelaskan bahwa ia sangat sibuk bekerja dan urus-urus lainnya, Jae-ho pun seketika langsung mencair dan meminta maaf. Satu hal yang menarik di sini adalah di mana Hyejin terlihat sangat amat ketakutan semacam trauma, yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa Jae-ho sering melakukan kekerasan kepadanya. Saat tengah mengangkat kardus untuk dibereskan, Miho melihat Hyejin yang tampak seperti sedang sakit. Setelah mendekatinya, rupanya ada bekas luka di leher Hyejin yang diketahui itu adalah bekas cekikan suaminya waktu tadi. Saat di dalam mobil menuju pulang, Miho yang merasa bahwa Hyejin telah disiksa memintanya untuk menghubungi polisi saja. Namun seakan tidak peduli dengan kebaikan Miho, ia langsung berkata, urus saja suamimu. Ketika malam menjelang poek, tiba-tiba Miho ditelepon oleh seseorang yang diketahui adalah seorang wali dari salah satu pasien di rumah sakit Gocheon. Di mana tanpa diduga, tiba-tiba ia mengatakan bahwa dirinya tahu di mana makalah Profesor Sho disembunyikan. Namun di sini, ia mengatakan bahwa dirinya membutuhkan uang yang cukup banyak sebagai harga yang harus dibayar untuk informasi tersebut. Miho pun tanpa berlama-lama langsung mengiyakan hal itu. Dan ternyata dikatakan bahwa makalah tersebut disimpan di sebuah kalung salib. Namun setelah ia menjelaskannya, tiba-tiba 여보세요, 경숙 씨, 내 말 들려요? si wali pun langsung mokat setelah menyampaikan informasi tersebut. Dan di sini, Miho mulai merasa bahwa makalah itu disimpan oleh Juhi, karena ia juga memiliki kalung salib yang sering dibawa kemana-mana. Tanpa berlama-lama, dengan mobil si ayah, Miho pun langsung bergegas pergi ke tempat Juhi yang diketahui tengah ada di dalam suatu pesta. Dan setelah berkeliling ke sana kemari, akhirnya Miho menemukannya. Namun setelah dicek beberapa saat, ia tidak menemukan apapun dari kalung atasannya ini. Tanpa berlama-lama, Miho langsung meminta maaf karena telah tidak sopan. Kembali ke Chang-ho, tampak kali ini ia tengah meletakkan kertas kecil di bukunya, yang jika diartikan ia meminta Big Mouse untuk membatalkan jaminan VIP, karena diketahui mereka akan segera bebas setelah mendapatkan jaminan sakit. Namun ketika Chang-ho mengecek kembali bukunya, ia mendapatkan satu kartu nomor 7 bergambar kereta terbalik, yang jika diartikan memiliki makna bahwa Chang-ho harus melakukannya sendiri. Menanggapi hal itu, ia pun langsung membawa Han Jae-ho ke tempat pembakaran. Di tempat ini, ia mengacam Jae-ho untuk tidak berkhianat kepadanya. Perlu diketahui, Han Jae-ho sebelumnya telah berjanji untuk mengakui kesalahannya di persidangan nanti. Kembali ke Miho, ia tampak tengah bersama dengan wali kota Choi Do-ha. Rupanya keduanya mulai akrab. Dan di sini Miho meminta maaf kepada Do-ha karena telah lancang mengecek kalung milik istrinya. Tak lama, tiba-tiba si ayah memanggilnya untuk melihat tayangan saat Juhi tengah melakukan wawancara dengan salah satu stasiun televisi. Dari dalam tayangan tersebut, mereka melihat Hyejin mengenakan kalung salib juga, namun dalam bentuk yang agak beda dari umumnya. Rupanya setelah dicek, ternyata makalah itu memang benar ada pada Hyejin. Scene kemudian beralih ke Hyejin. Saat di rumah diperlihatkan ia tengah bersiap untuk memasak. Namun terlihat ia seperti sedang frustasi dan tiba-tiba menangis. Rupanya saat Miho mendatangi Juhi beberapa saat yang lalu, ternyata Hyejin juga ada di sana dan mendengar semuanya bahwa makalah itu telah memakan banyak korban. Lalu cerita akan flashback di mana saat itu di kala hujan di suatu malam Profesor Sho menemukan Hyejin yang tengah terluka setelah disiksa oleh suaminya yaitu Han Jae-ho. Dan sejak saat itu, Hyejin dirawat oleh Profesor Sho di rumahnya. Benih-benih cinta tentu tak terhindarkan, hingga berujung pada perselingkuhan. Setelah menjalin hubungan beberapa waktu, Profesor Sho kemudian memberikan kalung salib berisi makalah miliknya pada Hyejin. Scene kemudian beralih ke PIP, di mana diperlihatkan mereka tengah bersiap-siap untuk mengikuti sidang perkara kasus pembunuhan Profesor Sho, yang dimana di sini Jae-ho tampak cukup khawatir. Tak lama, sipir kemudian datang mengawal ketiganya. Namun di perjalanan, tiba-tiba Chang-ho dan pasukan geng si botak langsung menghadangnya. Tapi tanpa diduga, semua pasukan si botak malah berbalik berdiri di samping Han Jae-ho CS, yang berarti mereka mendukung kebebasan PIP. Si botak kemudian datang dan mengatakan bahwa dirinya adalah ketua geng sejati, yang tidak suka mengkhianati majikannya. Han Jae-ho semakin panik setelah Daegun dan Chaebong tahu jika ia telah bersekongkol dengan Chang-ho untuk mengaku bersalah di persidangan nanti. Namun setelah semuanya pergi, tiba-tiba Chang-ho tertawa sambil berkata, "Kalian semua tertipu belegu." Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan di chapter ketiga. Thanks for watching and see you in the next episode. Bye-bye.